Di Desa Pelandaan, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, terdapat Jalan Kapten Kasihin. Kini, di jalan sepanjang sekitar 2 km tersebut dijejali pertokoan, utamanya toko grosir yang menyediakan 9 bahan pokok atau berbagai kebutuhan lainnya. Selain itu, di kawasan tersebut juga terdapat perkantoran dan perbankan. Bisa disebut, Jalan Kapten Kasihin merupakan denyut nadi kehidupan ekonomi warga Tulungagung. Apalagi, di samping Jalan Kapten Kasihin terdapat Pasar Wage yang merupakan pasar terbesar di Kota Marmer ini. Siapakah Kapten Kasihin sehingga namanya diabadikan sebagai salah satu nama ruas jalan di Tulungagung? Berjuang mencerdaskan bangsa. Kasihin dilahirkan pada tahun 1924. Saat itu, penjajah Belanda bercokol di bumi pertiwi. Semua sektor kehidupan serba sulit. Sekolah misalnya hanya diperuntukkan bagi sinyo-sinyo Belanda atau kalangan ningrat. Bagi warga miskin, kalaupun bisa sekolah hanya di sekolah rakyat atau SR, atau sekolah ongko loro, atau sekolah kelas 2. Kasihin merupakan putra ke-13 dari 14 pasangan Musahab Tumodiharjo dengan Nyonya Markinah. Sebagai keluarga besar, Musahab harus banting tulang untuk menghidupi anak dan istrinya. Musahab berdomisili di Desa Kalangbret, Kecamatan Kauman, Tulungagung, yang mayoritas warganya sebagai pengusaha batik. Dia pun bekerja sebagai tukang jahit batik, yakni ujung kain batik dijahit dengan kain mori agar tidak brodol atau terurai. Iya. Dengan kali Pak Kapten Kasihin pernah keponakannya. Iya. Pak bisa cerita sedikit tentang Kapten Kasihin dari istilah keluarga. Yang Ayahnya untuk Pak D, kalau kami menyebutnya Pak D karena saya adalah anaknya adiknya Kapten Kasihin yang paling bontot yang terakhir. Itu ibu saya, dan Kapten Kasihin adalah kakak kandung daripada ibu saya. Ibu saya itu Kasiar, punya kakak Kasihin, punya kakak lagi Kasiat, dan seterusnya sampai ke atas. Nama ayahnya Pak Kaps? Pak Kapten Kasihin nama ayah mbak kami Tomodiharjo. Ulangi Pak. Tomodiharjo. Nama ibunya? Ibunya Ibu Rasmona. Berapa bersaudara Pak? 13 atau 14 ya? 14. 14 ya? Iya. Berarti Pak Kapten Kasihin nomor 13. Nomor 2 dari bawah. Oh, gitu. Iya. Meski bukan dari keluarga yang berkecukupan, namun Kasihin mendapat limpahan kasih sayang dari kedua orang tua dan kakak-kakaknya. Hari-harinya digunakan untuk menimba ilmu agama maupun lainnya. Pendidikan formal di sekolah rakyat atau RS diselesaikan dengan baik oleh Kasihin. Kemudian dia mengikuti pendidikan guru bantu hingga lulus. Pendidikan guru dilangsungkan di SD Tretek. Tidak mudah bagi Kasihin untuk menamatkan guru bantu. Sebagai anak dari keluarga tidak mampu, tak mungkin dia meminta uang dari orang tuanya. Karenanya,
dia harus mencari uang sendiri. Caranya, dia kerja apa saja asal mendapatkan uang secara halal. Begitu lulus, Kasihin muda mendapat tugas mengajar di salah satu sekolah dasar di Trenggalek. Alasannya, dia ingin mencerdaskan generasi muda dengan pendidikan. Bagi Kasihin, mengajar di sekolah merupakan salah satu perjuangan. Agar tak repot pulang pergi Tulungagung Trenggalek, dia mencari kos di dekat sekolah tempat mengajar. Semua itu dilakoni dengan hati senang. Guru Kasihin mengajar dengan rajin dan penuh tanggung jawab. Dunia sedang bergolak dengan adanya Perang Dunia Kedua. Jepang ingin menundukkan dunia. Asia diserang dengan kekuatan penuh. Bak hantu yang bergerak di malam hari, pasukan Jepang menjadi momok bagi siapa saja, tak terkecuali Belanda yang menjajah Indonesia. Hari-hari yang mencemaskan bagi Belanda tibalah sudah. Pasukan Jepang tiba di bumi pertiwi pada 1942. Tidak ada kesulitan berarti bagi Jepang untuk menundukkan Belanda. Peralihan kekuasaan pun terjadi. Meski menyebut sebagai saudara tua, namun kelakuan tentara Jepang lebih kejam dibanding penjajah Belanda. Agar anak-anak pribumi tak pintar, Jepang menutup beberapa sekolah, termasuk sekolah di mana Kasihin mengajar. Dengan terpaksa, dia kembali ke Kalangbret, ke rumah orang tuanya. Sempat gagal masuk tentara. Sedih rasanya, jiwa Kasihin muda bergolak ketika melihat tingkah pasukan Jepang yang sewenang-wenang. Namun dirinya tak bisa berbuat banyak. Maklum, karena Kasihin tak menguasai ilmu berkelahi maupun berperang. Oleh sebab itu, saat diadakan perekrutan Heihu yang kemudian menjelma menjadi pembela tanah air atau peta, Kasihin pun bersemangat untuk ikut serta. Tetapi malang, keinginannya kandas. Dia ditolak dengan alasan yang sederhana. Matanya agak merah setelah semalaman melihat kesenian tayub. Karena kecewa, Kasihin pun menangis. Bulir-bulir air matanya menetes di pipi. Keinginannya untuk menjadi tentara seakan putus sudah. Bukan menjadi tentara yang sebenarnya dia inginkan, namun kesempatan untuk membela tanah air dengan kepiawaian berperang. Beruntung tak lama berselang, diadakan perekrutan pemuda-pemuda Indonesia untuk dilatih menjadi pasukan Jepang. Ini adalah siasat Jepang jika sewaktu-waktu diserang pasukan sekutu. Dengan begitu, Jepang punya cadangan tentara untuk menghadapi serbuan sekutu. Di beberapa daerah pasukan matahari terbit itu dikalahkan oleh pasukan sekutu yang dipimpin Amerika Serikat. Dengan penuh semangat, Kasihin mendaftarkan diri. Bersyukur dirinya diterima. Latihan keras pun dilakukan Kasihin bersama pemuda-pemuda Indonesia lainnya. Di bawah instruktur pasukan Jepang, penguasaan ilmu bela diri serta strategi berperang dengan mudah diserap Kasihin yang memang dikenal sebagai pemuda cerdas. Peta politik sekaligus peperangan terus bergulir.
Jepang menyatakan takluk dengan sekutu setelah dua kota besar Hiroshima dan Nagasaki dijatuhi bom atom. Pemuda Indonesia bergerak cepat. Soekarno dan Hatta memproklamirkan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Indonesia merdeka! Indonesia merdeka! Indonesia merdeka. Tapi berakhirkah perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan? Tidak. Perang terus bergulir. Perang dengan Belanda yang ingin menduduki Indonesia lagi terus terjadi. Kasihin kemudian bergabung dengan pasukan Seriti. Seluruh pemuda Indonesia mengangkat senjata untuk mengusir Belanda. Karena kecakapannya dalam olah strategi, karir Kasihin melesat. Pada usia 25 tahun, pangkat kapten bersandar di pundaknya. Tewas berperang melawan penjajah Belanda. Selain dikenal sebagai ahli strategi perang, kemampuan berorasi Kasihin cukup menonjol. Tak sedikit pemuda sekitar Kalangbret Tulungagung yang ikut terjun menjadi tentara setelah mendengar nasihat dari Kapten Kasihin. Dedikasinya yang tinggi dan cakap dalam segala hal membuat perwira muda ini diangkat menjadi komandan kompi di Batalion Seriti. Kepemimpinannya sangat menonjol serta mampu mengayomi anak buahnya. Di sisi lain, juga tugas-tugas dari pimpinan selalu dikerjakan dengan baik oleh Kapten Kasihin. Di usianya yang cukup matang untuk berumah tangga, Kapten Kasihin menjalin kasih dengan gadis Kediri yang bernama Ice Saparina. Gadis ayu itu merupakan putra petugas kesehatan di Kediri. Pasangan muda-mudi ini bertekad membina rumah tangga. Namun keinginan mereka harus ditunda dulu, karena Belanda yang ingin bercokol di bumi pertiwi melakukan serangan kedua atau biasa disebut agresi militer kedua. Kalau cerita dari keluarga kami, ketika itu akan berangkat ke Nganjuk di markasnya, Pak D itu masih di Kalangbret. Malamnya itu mau berangkat, dia tidur dulu di musola Kalangbret yang sekarang jadi masjid itu. Nah kebetulan di sana dia itu pada saat tidur merasa hawanya dingin. Nah sama sesepuh lama Kalangbret diberikan kain yang berwarna hitam, kemul, minta kemul dikasih berwarna hitam. Menurut orang-orang sepuh, kalau kain hitam itu kan perlambang yang kurang enak loh. Nah, dia pun juga tidak mengira sejauh itu. Selesai tidur, besok paginya baru dia berangkat ke Nganjuk. Namun terlebih dahulu dia mampir di Kediri, menemui pacarnya, si Ibu Ice Saparina itu. Dan dia sempat berkomunikasi, istilahnya ya ketika muda-mudi pamitan dulu. Dan Mbak Ice itu, Budi Ice itu sudah memberikan firasat, memberikan isyarat supaya tidak usah berangkat. Oleh karena Pak D. Kasihin adalah seorang tentara, nalurinya untuk seorang tentara tetap besar sehingga memaksakan diri untuk berangkat. Akhirnya berangkat ke Nganjuk, sampai di Nganjuk sudah malam hari di markasnya istirahat. Kemudian paginya baru itu ada Belanda yang datang itu, sehingga terjadilah pertempuran itu. Dan Pak D sendiri juga pada saat itu gugur tertembak oleh Belanda itu. Yang kami tahu adalah itu cerita dari keluarga kami.
Saat itu, Jumat Legi tanggal 22 April 1949. Hari masih pagi. Jarum jam menunjuk ke angka 6. Kapten Kasihin bersama pasukannya mendapat tugas mengamankan daerah Nganjuk. Mereka bergerilya di Desa Kedung Ombo, Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Tiba-tiba Kapten Kasihin mendapat laporan dari anak buahnya. Lapor, pasukan Belanda menuju pos kita dengan senjata di tangan. Menunggu perintah selanjutnya, kata salah satu anak buahnya. Berapa jumlah mereka? Tanya Kapten Kasihin. Tidak diketahui secara pasti, tapi cukup banyak, kata prajurit. Baik, pertahankan pos Kedung Ombo dengan segala upaya. Bersiap menghadapi serangan, perintah Kapten Kasihin. Mendengar perintah itu, beberapa prajurit bersiap dengan pandangan mata tajam. Mereka mengarahkan moncong senjata ke pihak lawan. Benar, tak berselang lama kemudian pasukan penjajah ada di depan mata. Pertempuran pun berkobar, desing peluru bertebaran. Kapten Kasihin bersama segelintir anak buahnya mempertahankan posnya secara mati-matian. Namun naas, tiba-tiba salah satu peluru penjajah mengenai kaki Kapten Kasihin. Darah mengucur deras. Perang masih terus berkecamuk. Namun posisi pasukan Kapten Kasihin terus terdesak. Selain kalah jumlah, pasukan juga kalah dalam persenjataan. Dengan susah payah pejuang muda ini bersembunyi di rumah penduduk. Namun, pasukan Belanda tak melepaskan begitu saja. Bercak darah yang keluar dari kaki sang kapten seakan menjadi petunjuk jalan bagi pasukan penjajah untuk menemukan Kapten Kasihin yang terluka. Begitu ditemukan, tiada ampun lagi bagi perwira cerdas ini. Berondongan peluru dan hujanan bayonet bersarang di tubuhnya. Baju yang dikenakan Kapten Kasihin bersimbah darah. Dia tewas sebagai bunga bangsa pada 22 April 1949 di Desa Kedung Ombo, Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk, sekitar pukul 6.30 pagi. Di tempat tersebut didirikan sebuah monumen kecil untuk mengenang perjuangannya. Letaknya persis di sebelah SD Negeri 3 Kedung Ombo. Akhirnya, pahlawan muda ini dimakamkan di pemakaman umum Desa Kedung Ombo. Jenengan Menurut cerita sejarah, Pak D itu kan ditugaskan di wilayah Nganjuk dan bermarkas di Nganjuk. Jadi yang kami tahu hanya Pak D meninggal di Nganjuk. Kedung Ombo itu. Iya, di Desa Kedung Ombo, Pak ya. Di sana, dan jenazahnya pun juga dimakamkan di sana ketika itu. Iya, oleh warga setempat. Terus kenapa pindah ke Taman Makam Pahlawan Tulungagung? Ya karena untuk Pak D Kapten Kasihin itu kan ya katakanlah aset Kabupaten Tulungagung barangkali ya. Ketika itu berjuangnya juga akan dikenang, dan di satu sisi untuk mengenang jasanya beliau mungkin pemerintah Tulungagung ketika itu bisa untuk mengambil jenazahnya dipindah di TNP Tulungagung. Itu meninggal dalam keadaan masih dijaga, Pak ya? Iya, bujang. Dia itu masih statusnya masih bujang. Karena ya Pak D itu kan istilahnya lebih mementingkan karir kalau anak sekarang. Bela negara lah ya. Iya, bela negara itu diutamakan. Tidak memikirkan sama sekali untuk
ke depannya dirinya sendiri. Terus yang kami tahu adalah itu. Usia meninggal kira-kira berapa, Pak? Usianya sekitar 30-an, berapa 31, 32 enggak salah. Pada tahun 1961, kerangka Kapten Kasihin dipindahkan ke Tulungagung, daerah asalnya. Sebelum dimakamkan di Taman Makam Pahlawan TMP Tulungagung, terlebih dahulu disemayamkan di rumah kakaknya Nyonya Rasmona di Desa Pelandaan. Itulah sebabnya tempat disemayamkan pahlawan muda itu diberi nama Jalan Kapten Kasihin. Pak, kenapa Jalan Kapten Kasihin ada di Pelandaan, tidak di Kalangbet? Karena kan sebenarnya beliau kelahiran Kalangbet. Betul, memang Kapten Kasihin lahir di Kalangbet, tetapi karena saudara-saudaranya itu banyak, termasuk yang ada di Pelandaan itu, menurut keluarga kami adalah begini: ketika Pak Kasihin itu gugur dan jenazahnya diboyong ke Tulungagung, beliau tidak dibawa ke Kalangbet, tetapi disemayamkan istirahat di rumahnya Bude yang berada di Pelandaan itu. Namanya? Sehingga, Bude itu namanya Bu Rasmona, atau yang lebih dikenal dengan panggilan Siwo itu kemarin itu. Jenazahnya juga dimakamkan di makam Pelandaan kalau Bude. Sehingga di jalan itu dijadikan menjadi nama, diabadikan namanya jalan itu, Kapten Kasihin. Kapten Kasihin itu. Selain itu, di alun-alun Nganjuk juga didirikan patung Kapten Kasihin. Patung yang gagah itu merupakan penghormatan kepada pejuang muda yang tak rela penjajah bercokol lagi di bumi pertiwi. Di Kalangbet, Pak Panji pernah melakukan apa terhadap Kapten Kasihin? Kalau tidak salah tahun 2011 itu pernah saya buat drama kolosal di hari peringatan hari kemerdekaan RI. Memang kami bekerja sama dengan Koramil Kecamatan Gondang mengadakan drama yang sifatnya sejarah perjuangan dari pahlawan-pahlawan. Salah satunya? Ya, salah satunya kami ambil pahlawan lokal. Banyak yang tidak tahu ada Jalan Kapten Kasihin. Kapten menurut saya ini pasti perjuang gitu. Ternyata setelah saya mendapatkan data dan bisa kami buat drama kolosal luar biasa, melibatkan 200 peraga itu, bahkan lebih 200 peraga lebih di lapangan Gondang itu. Apresiasinya terhadap masyarakat? Ya, apresiasi dari masyarakat luar biasa. Ternyata jalan yang setiap hari diliwati itu yang namanya Jalan Kapten Kasihin, akhirnya masyarakat itu tahu, banyak yang tahu, oh Kapten Kasihin itu orang Kalangbet gitu. Kemudian juga diapresiasi oleh Koramil, bahkan Kodim 0807 Tulungagung itu mengadakan kegiatan di Jalan Kapten Kasihin, dan Ramil Gondang memberikan paparan, ya istilahnya paparan bahwa Kapten Kasihin adalah pejuang dari Desa Kalangbet yang sekarang namanya diabadikan menjadi jalan itu Pelandaan. di Pelandaan. Bahkan tidak sampai di situ saja. Pada waktu itu di Kodam juga Pak Ramil memaparkan tentang Kapten Kasihin itu. Nah, di situ undangannya tidak hanya dari Musbika saja, tetapi veteran yang seangkatan dengan Pak Kapten Kasihin juga diundang. Bahkan beliau sampai menitikkan air mata
saya lupa namanya, tetapi rumahnya kalau tidak salah di Sanduko. Ada lagi yang dari Jaraan, tapi dari desa Jaraan itu istilahnya adik tingkatnya Pak Kapten Kasih. Kalau yang dari Dukuh itu seangkatan beliau. Reaksi beliau gimana? Beliau sangat ternyuh melihat drama itu, sangat ternyuh, bahkan sampai menitikkan air mata itu. Tapi cerita itu benar ya, tentang perjalanan Kapten Kasih seperti itu, betul ya? Betul. Nah, dia juga mengacungi jempol pada teman-teman peraga itu.